Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Bull Austin pada video kali ini. That you'll only see here. Film akan berlatar di sebuah kota di Amerika. Di sana kejahatan semakin hari kian meningkat akibat kemunculan geng dan preman. Mereka melakukan pencurian, pemerkosaan, dan serangkaian kekerasan kepada warga sipil. Namun anehnya, insiden seperti ini nampak seperti dipelihara dan dilestarikan tanpa adanya sebuah tindakan pencegahan. Scene kemudian berlanjut dengan diperlihatkan seorang gubernur baru bernama John. Ia berjanji bahwa dalam kurun waktu 4 tahun masyarakat akan kembali merasakan kedamaian dan kenyamanan tanpa adanya kejahatan di lingkungan mereka. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria pengangguran bersama istrinya yang seorang audit di kantor gubernur. Ia bernama Stanley. Di saat bersamaan muncullah seorang preman bernama Charlie. Awalnya dia mencoba untuk memalak mereka berdua, tapi kemudian muncul teman preman lainnya, di mana Charlie langsung menikam sang istri secara tidak puguh-puguh dan justru membiarkan si Stanley terkapar tak berdaya. Setelah kejadian itu, Stanley langsung melaporkan kejadian itu kepada seorang detektif kepolisian. Sang detektif dan rekan polisinya pun berjanji akan segera menemukan si pelaku sehingga Stanley bisa segera hidup tenang tanpa dihantui oleh bayang-bayang kematian istrinya. Singkat cerita, si detektif pun akhirnya berhasil menangkap beberapa orang sesuai ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Stanley. Salah satunya tato lalat yang ada pada wajahnya, di mana saat Stanley menunjukkan bahwa si Charlie lah pelakunya, si detektif dan rekannya pun justru melepaskan Charlie begitu saja tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal. Melihat itu, Stanley jelas protes kepada si detektif, namun detektif malah menjawab, "Bring him back. It's not going to help your case." Okay. Be worse than the man who killed my wife. Neither can you. Akhirnya Stanley pun pulang ke rumah dengan penuh rasa kekecewaan yang mendalam, di mana beliau membuka lemari yang sepertinya dia bermaksud untuk mengambil sesuatu dari dalam tembok. Tapi setelah dipikir lagi, beliau nampak tidak yakin ingin melakukannya. Stanley pun memutuskan pergi keluar rumah untuk cari angin, namun ia justru melihat si Charlie bersama komplotannya. Di sana ia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika emosinya kembali naik, ia pun langsung putar arah dan pulang ke rumah. Kemudian tanpa ragu menghancurkan tembok yang di dalamnya terdapat barang-barang dari masa lalu yang sudah dikuburnya. Ternyata itu adalah kotak senjata dan beberapa identitas dari pekerjaan masa lalunya sebagai seorang pasukan khusus militer, di mana beliau langsung menghubungi rekan lamanya yang bernama Dennis. Tujuannya untuk meminta tolong kepadanya agar mencarikan masing-masing nama dari pelaku yang telah membunuh istrinya. Setelah pihak berwajib tidak bisa diandalkan, akhirnya Stanley nekat menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri, di mana beliau meminta Dennis agar ikut membantunya dan mengulang kerjasama mereka di masa lalu. Working on him. Look, this is my way of helping you through your grieving. Singkat cerita, Dennis pun datang ke sebuah bar yang di situ ada salah satu teman Charlie yang ikut terlibat dalam aksi pembunuhan istrinya. Di mana saat beliau mengikutinya sampai keluar, si pelaku ternyata menyadari itu dan ia langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Tapi tiba-tiba kemudian Dennis pun muncul untuk mengamankan situasi, sementara Stanley mencoba menginterogasinya untuk mengetahui di mana si Charlie berada. Namun karena tak mau buka mulut, mereka berdua pun langsung membunuhnya. Saat itulah ada salah satu anggota gengnya si Charlie yang mengambil gambar Stanley dan Dennis,
di mana ia pun melaporkan hal itu kepada atasannya. Dia bernama Mickey. Pictures while they capped my boy. No, man, it wasn't. Scene kembali ke Stanley dan Dennis yang kembali merasakan adrenalin setelah membunuh satu pelaku, di mana Dennis yang punya usaha pangkas rambut pun mengajak Stanley ke ruang bawah tanahnya. Di situ Dennis menyimpan barang-barang lengkap dari pekerjaan mereka di masa lalu. Dan karena mereka berdua sudah memulai peperangan, maka tidak ada kata mundur selain menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Namun fakta yang terjadi, Mickey ternyata sangat kenal dekat dengan si detektif dan rekannya, di mana beliau-beliau ini bertugas untuk melindungi bisnis haramnya si Mickey dan membereskan setiap masalah yang terjadi pada anak buahnya. Kemudian kita akan diperlihatkan dari sebuah video yang memperlihatkan anaknya sang gubernur berada dalam pesta narkoba, di mana saat itu pacarnya tewas akibat overdosis, sehingga sang gubernur menyuap detektif dan rekannya untuk bekerja sama dengan Mickey agar aib anaknya tidak mencuat ke media. Tak cukup sampai di situ, pembunuhan yang terjadi pada istrinya Stanley ternyata adalah perintah langsung dari Gubernur John sendiri, karena ia merasa terancam setelah istrinya Stanley menyadari bahwa sang gubernur telah melindungi bisnis ilegalnya si Mickey. Pada akhirnya terkuaklah bahwa Charlie yang sedang dicari oleh Stanley bukanlah pelaku utama atas kematian istrinya, karena Charlie sendiri hanya menjalankan perintah dari si Mickey, dan Mickey hanya dibayar oleh sang gubernur John. Kemudian Stanley yang mendatangi lokasi pelaku lainnya yang bekerja di sebuah tempat pembuatan tato, di mana Stanley meminta agar dibuatkan tato dengan tulisan I am Ward pada punggungnya. Dan saat sudah selesai, barulah si pelaku sadar bahwa Stanley adalah suami dari wanita yang telah dia dan teman-temannya bunuh. Di saat bersamaan, Dennis pun dikejutkan dengan kemunculan Charlie dan rekannya yang dikirim oleh Mickey untuk menghabisinya. Namun sangat mudah sekali bagi Dennis untuk melumpuhkan mereka. Sementara itu, Charlie berhasil kabur dari serangan tersebut. Charlie yang kehilangan teman-temannya pun tak tinggal diam, di mana kali ini dia mendatangi kediaman anaknya Stanley yang sudah menikah. Kemudian Charlie pun menembaki mobilnya. Kejadian itu akhirnya membuat suami anaknya terluka. Akibat insiden itu, Stanley pun disalahkan oleh putrinya. Tak ingin mengulur waktu, Stanley dan Dennis pun mempercepat aksi mereka dengan memancing Charlie menggunakan ponsel milik salah satu temannya yang sudah mati. Saat tiba di sana, Stanley langsung menghabisi dan menembaki semua penjahat. Tak lama kemudian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Mereka akhirnya melihat Charlie, di mana Charlie yang sudah putus harapan pun akhirnya jujur bahwa dia hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari bosnya yakni Mickey. Bersamaan dengan itu, Mickey pun mendatangi kediaman anaknya Stanley dengan maksud untuk membunuh semua orang terdekatnya. Dan saat itulah muncul Stanley yang memohon agar tidak melibatkan keluarganya dalam hal ini. Tapi tiba-tiba Dennis pun diam-diam menjadi sniper dan berhasil menembak Mickey, di mana Stanley langsung melumpuhkannya dan bertanya. Di sana Mickey memberitahu bahwa gubernurlah yang menyuruhnya untuk membunuh istri Stanley. Saat itulah muncul detektif dan rekannya langsung menembak Mickey, di mana saat Stanley ditodong dua arah, tiba-tiba muncullah Dennis yang berhasil melumpuhkan rekan si detektif, sehingga si detektif terpaksa harus menyerah dan menuruti semua keinginan Stanley.
Stanley pun meminta si detektif untuk mengantarkannya ke tempat gubernur, di mana saat mereka sampai, Stanley langsung memukulnya hingga pingsan. Dan ketika siuman tutup bensin mobilnya sudah dalam kondisi terbuka, juga ada si rekan yang baru keluar dari bagasi. Dan tiba-tiba Stanley pun berhasil melumpuhkan penjaga dan masuk ke dalam rumah gubernur dengan mudah, di mana akhirnya mereka terlibat duel yang ternyata gubernur cukup jago dalam menggunakan shotgun. Sehingga akhirnya beliau mengatakan bahwa alasan kenapa dirinya membunuh istri Stanley yaitu karena mendiang dianggap berpotensi bisa membongkar kebusukannya perihal hubungannya dengan Mickey, yang tentu saja itu bisa merusak citra dan nama baiknya sebagai seorang gubernur. Dengan arahan sang sutradara, kesempatan yang sedari tadi dimiliki gubernur pun terbuang sia-sia karena Stanley berhasil mengecohnya dan menusukkan sebuah pisau yang membuat dia tewas saat itu juga. Tidak lama muncullah polisi yang mengepung tempat itu dan Stanley diberondong ratusan peluru yang menghujam. Namun untungnya Stanley menggunakan rompi anti peluru. Kemudian Stanley pun dirawat di rumah sakit sebelum dibawa ke persidangan, di mana ruangannya dijaga oleh beberapa security yang salah satunya ternyata adalah rekan si detektif yang masih hidup, di mana saat Stanley akan dibunuh, muncullah Dennis yang berhasil menyelamatkannya dan membawanya pergi dari sana. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh alur cerita film I Am Borat tahun 2016. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dula Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.